dengan saya Noni dari SMP Negeri 10 Singkawang, CGP Angkatan 11 dari Kota Singkawang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Handini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 10 Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Noni. Apa kabarnya hari ini, Bu Handini? Alhamdulillah, seperti Ibu lihat dan keadaan sehat walafiat, Ibu. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, Bu ya, sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini supaya dalam proses pembelajaran ini agar Ibu mengetahui dan juga dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ini yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita mengadakan percakapan observasi ini, Bu? Yaitu sebagai persiapan awal supaya Ibu dapat lebih baik lagi, merupakan persiapan awal supaya Ibu lebih percaya diri, Bu ya, di dalam proses pembelajaran nantinya, begitu, Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu Handini ya. Nah, apa tujuan pembelajaran Ibu? Ya. Itu pembelajaran tersebut, itu tujuan pembelajarannya berupa yang pertama itu, Bu Noni, diharapkan peserta didik itu dapat memahami isi teks deskripsi secara visual. Yang kedua, diharapkan juga itu peserta didik dapat menemukan informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Dan yang terakhir itu diharapkan peserta didik dapat membangun ya umpan balik secara konstruksif. Itu aja. Jadi ada 3 tujuan, Bu ya, yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu nanti. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu ya, bagaimana area yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu itu? Ya. Area pembelajarannya nanti itu meliputi 2, Bu, yaitu pertama pengetahuan dan juga keterampilan Ibu. Karena dua-duanya saling bersinkron, Bu ya, saling berkaitan di dalam pembelajaran itu. Jadi yang ingin Ibu capai yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan ya, gitu, Bu ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam proses pembelajaran, misalnya yaitu dengan strateginya, kemudian dari model pembelajarannya seperti apa, kemudian dari metodenya itu bagaimana? Ya, baik, Bu. Ya. Saya jelaskan, Bu ya. Jadi nanti pembelajaran tersebut itu berdiferensiasi yang saya integritaskan, fokus pada sosial emosional peserta didik Ibu. Nah, dengan cara bagaimana? Yang pertama saya menggunakan itu pendekatan pembelajarannya adalah berbasis proyek, Bu ya. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning. Adapun metodenya adalah ceramah, Bu ya. Ceramah, adanya diskusi, tanya jawab, presentasi, itu aja, Bu ya. Jadi ya, rancangan Ibu itu yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian dengan metode diskusi, kemudian ceramah, Bu ya, kemudian penugasan gitu, Bu ya. Nah, baik sekali, Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran nanti? Ya, media yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut, Ibu, saya ada 2 tahapan, Bu. Yang pertama itu saya menampilkan media audiovisual. Karena situ saya ingin melihat siswa ini mencermati bagaimana memahami materi yang dihadapkan berupa audio, Bu ya. Dan itu berupa video, Bu ya, atau PPT, Bu. Nah, yang kedua itu saya ambil pada saat penugasan itu adalah teks deskripsi, Bu, dan bentuk LKPD mereka, dan itu difokuskan pada penugasan Ibu dari buku-buku pelajaran. Jadi media yang Ibu gunakan itu ada dari video, Bu ya, kemudian dari video, kemudian ada teks-teks percakapan, Bu ya.
Baik Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan observasi ini Bu? Iya, rencananya sih pada minggu depan ya Bu, tepat itu hari Senin. Saya ambil itu objeknya adalah kelas 7A di pembelajaran jam ke-4 dan ke-5 Ibu. Ya, baik. Jadi pada saat itu saya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu untuk melaksanakan observasi kelas. Nah, nanti saya akan mencatat semua kejadian-kejadian yang ada di dalam kelas itu Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi nanti saya juga setelah itu melakukan pasca observasi Bu, lagi ketemu Ibu lagi ya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri Ibu, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu dapat di dalam percakapan kita ini Bu Handini? Ya pasti itu Bu, modal saya adalah saya mendapatkan wawasan ya. Jadi adanya persiapan di sebelum saya melakukan suatu kegiatan pembelajaran itu satu. Yang kedua, memudahkan saya sebagai pengingat Ibu. Apa yang nanti harus yang diperbaiki, apa yang harus dipersiapkan, ya kan, sampai di akhir kegiatan pembelajaran itu. Jadi yang Bu Handini dapatkan itu, Bu Handini mendapatkan gambaran Iya, ya, gambaran. mendapatkan gambaran di dalam proses pembelajaran Proses nanti, pembelajaran. sehingga pembelajaran akan lebih baik Dan pembelajaran lancar itu. Ya, baik sekali Bu Handini. Terima kasih Bu atas waktunya sudah dapat berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi Bu Handini di observasi nanti dan di pasca observasi ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.